Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu wassami'un basir. Ada orang yang mengatakan ayat pertama dari surat Al-Isra itu merupakan ayat sisipan. Artinya zaman Nabi atau zaman sahabat belum ada ayat itu. Karena ayat itu menyebutkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang menjadi titik tekan oleh sang pengkritik itu adalah kata-kata Masjidil Aqsa. Dengan adanya kata-kata Masjidil Aqsa di dalam surat Al-Isra ayat 1, kata sang pengkritik itu ayat ini adalah ayat sisipan. Jadi zaman Nabi tidak ada. Kenapa? Dia berdasarkan kepada fakta sejarah. Di dalam sejarahnya, orang mengatakan bahwa yang disebut Masjid Aqsa itu adalah the Dome of Rock. Atau yang kedua, yang disebut dengan Masjid Aqsa itu yaitu masjid yang di depan the Dome of Rock, yang kubahnya itu perak berwarna abu-abu. Jadi ini the Dome of Rock atau Kubatus Sukhra atau kubah batu. Disebut kubah batu karena di dalamnya itu ada batu yang dianggap merupakan fondasi dari The Solomon Temple atau Haikal Sulaiman. Sehingga disebut kubah batu karena kubah emas ini menaungi atau melindungi batu yang dianggap sebagai fondasi Haikal Sulaiman. Ini dianggap Masjid Aqsa. Yang kedua yang dianggap Masjid Aqsa adalah ini, yang di depan Kubatus Sukhra ini, yang kubahnya abu-abu ini. Jadi padahal ini bukan Masjid Aqsa, tetapi ini namanya Masjid Qibli. Tapi baiklah kita ikuti logika sang pengkritik tadi. Kenapa ayat surat Al-Isra? Karena dia menyebut Masjid Aqsa dianggap sebagai ayat sisipan. Karena kedua bangunan ini, the Dome of Rock, itu dibangun pada tahun 691 Masehi. Dan Masjid Qibli itu dibangun pada tahun sekitar 719 Masehi. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan itu memerintah menjadi khalifah sekitar tahun 685 sampai 705 Masehi. Jadi kembali kepada sang pengkritik tadi. Dengan berdasarkan fakta sejarah ini, dia mengatakan bahwa ayat surat Al-Isra ayat yang pertama itu sisipan karena masjidnya saja baru dibangun tahun 691. Padahal Nabi Muhammad meninggal tahun 632. Jadi artinya pada saat Nabi hidup tidak ada ayat itu. Jadi ayat itu besar kemungkinan, kata sang pengkritik, ditulis atau disisipkan ke dalam Quran ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Untuk menjawab argumentasi seperti itu, maka yang perlu kita tanyakan kepada sang pengkritik adalah apakah mereka menemukan teks Quran sebelum Malik bin Marwan menjadi khalifah yang tidak menyantumkan
surat Al-Isra ayat yang pertama tadi. Jika ada mushaf Al-Quran sebelum Malik bin Marwan menjadi khalifah yang tidak mencantumkan surat Al-Isra ayat 1, maka dia benar. Tetapi kalau di dalam teks Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang ada sebelum Malik bin Marwan menjadi khalifah, maka dia keliru. Mari kita buktikan. Ada manuskrip yang disebut dengan manuskrip Sana'ah atau manuskrip San'ah. Disebut San'ah karena dia berada di kota San'ah. Kota San'ah itu ada di Yaman. Jadi kalau sedikit kisah, ketika masjid tua di Sana'ah dibugar, diketemukanlah manuskrip Al-Quran di dalam masjid itu. Ketika manuskrip San'ah, sehingga disebut manuskrip San'ah karena dia berada di masjid tua kota San'ah, Yaman. Ketika manuskrip itu diuji karbon, maka manuskrip San'ah itu usianya diketahui antara tahun 578 sampai 669 Masehi. Jadi di dalam uji karbon, jadi kalau ada suatu benda yang diuji karbon untuk diketahui usia benda itu sekitar berapa tahun atau berapa puluh tahun, itu ada range. Jadi batas tertua dan batas termuda. Berdasarkan uji karbon C14, manuskrip yang diketemukan di kota San'ah yang ditulis dari atau pakai media kertas perkamen itu menghasilkan hasil uji karbon antara ditulis antara tahun 578 sampai 669 Masehi. Apa artinya itu? Artinya manuskrip San'ah ini ditulis sebelum Marwan bin Malik menjadi khalifah. Saya ulangi lagi. Manuskrip San'ah berdasarkan uji karbon diketemukan hasilnya usianya dibuat antara tahun 578 sampai dengan 669 Masehi. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah dan membangun, apalagi The Dome of Rock itu dibangun tahun 691, kalau Masjid Qibli itu dibangun tahun 719-an. Artinya manuskrip San'ah lebih tua daripada pembangunan kedua masjid yang dianggap sebagai Masjid Aqsa. Sekedar catatan. Bangunan kubah emas yang dibangun tahun 691 itu namanya The Dome of Rock atau Qubatus Sukhra atau haikal kubah batu yang menaungi batu fondasi haikal Sulaiman. Masjid yang dianggap sebagai Masjid Aqsa yang kedua itu dibangun tahun 719, yaitu zamannya Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Jadi tidak ada bangunan ini yang namanya masjid, itu sekedar catatan tentang nama. Jadi kalau Al-Quran menyebut Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tidak menyebut bangunan. Karena bangunan ini baru dibangun tahun 619. Jadi Nabi menerima wahyu paling tidak sampai akhir hayatnya itu 632. Jadi ketika Nabi hidup di Yerusalem ini tidak ada bangunan. Bahkan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, di areal kota tua atau Haram Asy-Syarif ini tidak ada bangunan. Umar menaklukkan Yerusalem itu tahun 637 Masehi. Jadi
teks Quran itu bukan mengacu kepada masjid, di dalam teks Quran itu bukan mengacu kepada bangunan, tetapi areal ini. Areal Haram Asy-Syarif ini. Areal inilah yang disebut Masjid Al-Aqsa. Sama, jangan lupa pula ayat itu tidak hanya menyebut Masjid Al-Aqsa, juga menyebut Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaannya, pada zaman ayat itu turun, apakah di Al-Haram atau Masjid Haram itu sudah ada bangunan masjid? Tidak ada. Yang ada hanya Ka'bah saja. Itu tentang catatan tentang nama Al-Aqsa. Kembali kepada sang pengkritik bahwa Quran surat Al-Isra ayat pertama yang menyebut Al-Aqsa itu sebuah sisipan yang tidak ada pada zaman Nabi. Kalau dibuktikan kepada teks manuskrip Quran San'ah Yaman yang menurut uji karbon dia diketemukan tahunnya itu sekitar 578 sampai 669. Sekali lagi, manuskrip San'ah, Quran San'ah ini lebih tua daripada bangunan masjid yang dianggap sebagai Masjid Aqsa. Apakah itu Dedem Rock, apakah itu Masjid Qibli. Manuskrip yang diketemukan di San'ah lebih tua. Sekarang kalau sudah tahu posisi umur manuskrip Quran di kota San'ah Yaman itu, pertanyaannya, apakah di dalam manuskrip tua itu tidak ada ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa? Ternyata kalau kita cermati ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada kata-kata Masjid Aqsa di dalam manuskrip Quran San'ah yang umurnya lebih tua daripada bangunan-bangunan yang dianggap Masjid Al-Aqsa itu. Dengan catatan dan bukti otentik. Jadi ini adalah fotokopi daripada manuskrip San'ah. Dan perlu diketahui sebagai salah satu ciri bahwa ini adalah Quran tua, hurufnya itu bukan huruf kufi. Jadi sedikit tentang penulisan. Al-Quran ditulis zamannya Utsman bin Affan itu bukan mulai ditulis, tetapi dikodifikasi. Nah, setelah dikodifikasi ditulis untuk disebarkan kepada seluruh wilayah-wilayah Islam yang saat itu sudah tersebar, Romawi, Sam, Syria, dan sebagainya itu, supaya orang tidak salah paham karena dialeknya yang berbeda-beda, itu menggunakan huruf kufi. Seperti ini. Dan sudah ada tanda baca, fathah, dhamma, kasroh. Tetapi Quran lama yang zaman Nabi ditulis, itu menggunakan huruf Hijaz. Bentuknya seperti ini. Dan belum ada tanda baca apapun. Jadi, selain melalui uji karbon C14, manuskrip Quran San'ah dari zaman ini sudah bisa dipastikan ini Quran yang tertua, ditambah lagi dengan penulisannya itu memakai gaya Hijazi, bukan Kufi. Sekali lagi, apabila kita mendengar pendapat orang, bagus pendapat itu, mari kita cermati dan mari kita reaksi dengan kecerdasan yang secerdas-cerdasnya, dengan bukti yang seterang-terangnya, bukan hanya karena katanya dan katanya. Terima kasih.